Rezim Jokowi makin menakutkan. Ini sindiran SBY. Rezim Jokowi makin kalap. Legitimasinya merosot. Rezim Jokowi semakin intoleran terhadap kritik. Sejak berkuasa pada 2014, sudah lebih dari 200 orang dijebloskan ke penjara dengan berbagai macam dakwaan. Mulai dari tuduhan menghina presiden, pejabat, sampai makar. Yang terakhir, Said Didu dipanggil Bareskrim Polri berdasarkan laporan bahwa ia merusak nama baik Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Wartawan senior Farid Gaban siap-siap dipanggil polisi atas laporan Mu'anas Aidit dari PSI terkait Menteri Teten Mas Duki. Sedangkan Rustam Buton telah dijemput petugas pada 28 Mei karena menulis surat terbuka kepada Jokowi yang memintanya mengundurkan diri dari jabatannya. Pembungkaman terhadap suara-suara kritis ini menunjukkan rezim Jokowi makin represif. Sejumlah kebijakan jadi sasaran. Kritik Rustam Buton memang lebih menimbulkan kemarahan luas. Rezim Jokowi dipandang lebih mengutamakan kepentingan oligarki dan Cina dengan mengorbankan rakyat Indonesia. Dan inilah kritik keras dari SBY. Saya dulu dikritik ribuan kali dan bahkan dihujat. Tapi ekonomi tumbuh 6%. Video lama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, belakangan ini viral di media sosial. Dalam video tersebut, dia mengingatkan kepada warga agar tidak mengkritik atau berbicara hal yang tidak menyenangkan kepada pemimpin Indonesia. Sebaliknya, penguasa juga diminta untuk tidak arogan. Video tersebut adalah video lama yang sebelumnya telah diunggah tahun 2018. Namun, video itu kembali diviralkan sejak Rabu 27 Mei 2020 kemarin. Dalam video itu, SBY tampak mengenakan kemeja warna biru. Dia mengatakan, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan ketidaksukaannya kepada pemimpin. Tetapi harus proporsional. Kalau mau mengkritik pemerintah dengan menyebutnya pembohong, harus ada bukti yang menyertainya. Ayah kandung Agus Harimurti Yudhoyono itu juga mengatakan, Badan Intelijen Negara BIN tidak usah menakut-nakuti rakyat. Polisi juga tugasnya mengayomi rakyat dari kejahatan. Jadi buatlah hubungan yang baik antara negara dengan rakyat. Tidak boleh menggunakan kekuasaan, kata SBY. Akan tetapi, SBY juga berpesan, rakyat tidak boleh dalam menyampaikan kebebasannya secara absolut. Jangan sampai kebebasan berekspresi yang kelewatan batas. SBY mengatakan, dulu ketika menjabat presiden, dia sering mendapat ribuan kritikan, bahkan dihujat. Akan tetapi, pemerintahannya tidak goyang. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi sampai 6%. Demokrasi tetap hidup, bahkan selesai memimpin tepat waktu. Kritik kepada Pak Jokowi itu bagus, sama seperti saya dulu. Tapi yang kritik saya dulu sekarang tidak banyak bicara. Mungkin malu, tapi waktu saya dulu, negara tidak jauh, tidak jatuh, meski dikritik habis-habisan, katanya lagi. Menurutnya, dikritik tidak masalah, asalkan ada takarannya dan jangan kelewatan batas. Pengkritik tidak boleh memfitnah presiden, tapi penguasa juga jangan arogan melakukan pembungkaman kepada rakyat yang akan menyampaikan pandangannya. Jika ada masalah, sebaiknya dibahas dalam suasana kekeluargaan. Meskipun pada akhirnya, hukum harus ditegakkan kalau sudah kelewatan batas. Saya juga seperti itu dulu. Sabar saat dikritik 1000 kali. Tetapi, kalau fitnah, saya bawa ke ranah hukum. Terakhir dalam video tersebut, SBY juga berpesan kepada sahabatnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman. Tidak baik, kata dia. Memang, pemerintah punya kekuasaan. Jokowi memiliki kekuasaan, tetapi tidak dengan nada mengancam, harus disampaikan dengan baik. Kembali ke Jokowi, sebut saja RUU Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, yang memanjakan investor dengan menindas hak-hak buruh. Lalu RUU Minerba, yang memungkinkan investor mengeksploitasi lingkungan tanpa sanksi hukum. Rustam juga mengkritik kebijakan rezim menghamparkan karpet merah bagi buruh kasar Cina dan tidak memasukkan TAP MPR nomor 25/1966 tentang larangan ajaran komunis kepada RUU haluan ideologi Pancasila. Sebenarnya, semua kritik itu bukan barang baru dan bukan tidak berdasar. Sudah berbulan-bulan, publik membicarakan dan mengkritik rezim terkait isu-isu ini, termasuk juga Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kini telah disahkan DPR menjadi undang-undang. Sebagaimana publik, Rustam juga mengkritik undang-undang yang jelas-jelas melanggar konstitusi karena menghilangkan hak budgeting DPR. Juga membuat rezim leluasa melebarkan devisi APBN melebihi 3% sebagaimana ditetapkan undang-undang. Yang tak kurang meresahkan, para pejabat, pengguna dana senilai lebih dari 400 triliun rupiah bebas dari sanksi perdata maupun pidana. Meminta Jokowi mundur, sebagaimana yang diserukan Rustam, mestinya tidak masalah. Orang bebas berpendapat di depan umum. Sebagai seorang mantan prajurit, Rustam sedih melihat kenyataannya amburadul negara di tangan rezim Jokowi. Dan chaos ini bersumber dari inkompetensi mengelola negara. Di tengah wabah COVID-19, inkompetensi Jokowi dalam menanggulanginya semakin terlihat. Selain membuang percuma golden time hampir 3 bulan lamanya sejak COVID-19 merebak di Wuhan, rezim tak becus menanganinya. Kebijakan pelin-pelan, simpang siur, dan berubah-ubah membuat corona menyebar tak terkendali dengan korban yang terus meningkat tajam. Akibatnya, harga sosial ekonomi korban manusia yang harus dibayar rakyat menjadi sangat mahal. Diduga di depan, rezim Jokowi akan semakin represif seiring dengan meningkatnya suara-suara kritis di tengah ketidakmampuan rezim mengatasi masalah bangsa yang bertumpuk-tumpuk. Namun, yang akan terjadi bukan melemahnya oposisi, melainkan sebaliknya. Gelombang perlawanan akan menggelinding seperti bola salju. Pasalnya, rakyat tak ingin kembali ke orde baru di mana rezim Soeharto semena-mena menghancurkan oposisi. Orde reformasi dibangun dengan darah dan air mata demi kembalinya negara demokratis yang telah diselewengkan Soekarno maupun Soeharto. Sekarang, rezim Jokowi bukan saja menuju ke sana, tetapi melampaui rezim otoriter. Rezim Jokowi telah merampas akal sehat publik, membunuh kesadaran kritis sebagian rakyat, tak terkecuali kaum intelektual, agamawan, aktivis, dan kelompok menengah lainnya. Oleh karenanya, rezim Jokowi lebih tepat disebut fasis ketimbang otoriter. Dalam waktu singkat, Jokowi berhasil mengumpulkan kekuatan di satu tangan dengan mengeluarkan belit-belit represif sambil menghancurkan ormas dan lembaga yang dipandang merintangi kekuasaannya. HTI dibubarkan begitu saja tanpa proses pengadilan, kendati bercita-cita mendirikan khilafah yang menurut kami tidak realistis. Mereka organisasi terbuka dan tak pernah membuat onar. Kami tidak setuju dengan pemikiran adanya cita-cita HTI, tetapi kami mengutuk tindakan rezim Jokowi yang berangus hak konstitusional mereka untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Demikian juga pendapat dengan FPI. Surat izin mereka tidak diperpanjang dengan berbagai dalih yang dibuat-buat, dan pemimpinnya dikriminalisasi
serta ditelantarkan di luar negeri. Ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan negara melindungi setiap warganya dimanapun berada. Dihancurkannya dua ormas itu tidak lain karena mereka konsisten menentang rezim Jokowi. KPK sebagai lembaga warisan reformasi pun telah dikebiri. Bahkan DPR telah dilumpuhkan, persis seperti zaman Orde Baru. Semuanya dilakukan agar sesuai dengan mazhab ekonomi dan politik yang dianut oleh rezim lebih mengutamakan kepentingan oligarki dan memfasilitasi korupsi. Sebenarnya, ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Namun mengherankan, parpol-parpol pendukung rezim di parlemen sedang menggodok haluan ideologi Pancasila. Kita jadi sanksi, apakah mereka yang mengklaim diri paling Pancasilais benar-benar paham Pancasila? Ataukah Pancasila digunakan sebagai senjata untuk membungkam orang-orang yang tidak sejalan dengan rezim? Saya menduga haluan ideologi Pancasila hanya akan dijadikan alat untuk membenarkan tindakan sendiri dan menyalahkan pihak lain yang berseberangan. Alhasil, kita sedang memasuki era kegelapan. Rezim telah berubah menjadi monster yang siap menelan anak-anak bangsa yang kritis. Entah siapa lagi yang akan menyusul Said Didu, Farid Goban, Rustam Buton, dan lain-lain yang dipersekusi dikriminalisasi negara hanya karena bersikap kritis terhadap rezim Jokowi. Bagaimana menurut pendapat Anda?